Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Afriyosa Syawitri selaku dosen atau tutor tuton pada mata kuliah basis data, serta rekan-rekan izin memperkenalkan diri. Nama saya Ovi Mulyana dengan NIM 0562438898, program studi Sistem Informasi. Terima kasih kepada Ibu Afriyosa Syawitri selaku dosen atau tutor-tutor pada mata kuliah basis data yang telah memberikan materi dan pencerahan kepada kami mulai dari sesi 1 sampai sesi ketiga ini. Tiba saatnya pada sesi ketiga ini kita telah diberikan tugas yang pertama, yaitu membuat Entity Relationship Diagram atau yang disingkat yaitu ERD, dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan materi inisiasi pada mata kuliah basis data. Baik, mari kita langsung lihat saja ke contoh soalnya ya. Di sini ada contoh kasus. Kita buka dulu contoh kasusnya. Nah, di sini ada contoh kasus. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, baik, mari kita ke tugasnya. Adapun tahapan-tahapan atau langkah untuk membuat ERD ini sesuai dengan materi inisiasi ya yang ada di mata kuliah sistem basis data. Yang pertama itu ya adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terlibat dalam sistem database. Entity dapat diartikan sebagai objek ya, sebagai objek atau konsep utama yang datanya itu perlu disimpan di dalam sistem. Entitas ini bisa berupa orang, benda, tempat, atau konsep ya. Dalam kasus di atas tadi, entitasnya kita bisa dapatkan yaitu mahasiswa. Lalu yang kedua ada mata kuliah ya. Lalu berikutnya di sini kalau kita cermati ada dosen ya. Ada dosen. Nah, dari contoh kasus tersebut, entitas yang sudah ditentukan yaitu ada 3, ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Langkah kedua, setelah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database, lalu kita menuju ke langkah kedua, yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kuncinya atau key-nya. Apa sih itu atribut? Atribut adalah informasi yang dimiliki oleh entitas. Salah satu atribut harus ditetapkan sebagai primary key atau kunci utama yang berfungsi untuk membedakan setiap data secara unik gitu ya. Baik, mari kita tuliskan saja. Tadi entitasnya itu ada, yang pertama ada mahasiswa ya. Mahasiswa. Nah, apa saja sih yang biasanya melekat pada mahasiswa ini? Atribut apa saja? Tentu yang pertama, mahasiswa itu pasti memiliki NIM ya. Nah, NIM ini kita bisa langsung jadikan sebagai primary key juga, karena NIM ini bersifat unik. Satu mahasiswa hanya bisa memiliki satu NIM, dan satu NIM hanya bisa dimiliki oleh satu mahasiswa. Kita beri tanda bintang untuk membedakannya bahwa NIM ini sebagai primary key ya. Lalu yang kedua tentu ada nama mahasiswa ya, nama mahasiswa. Lalu yang ketiga misalkan contohnya ada prodi ya. Mungkin cukup 3 saja ya atribut yang mewakili dari mahasiswa ini. Lalu berikutnya apa? Entitas apa? Yang kedua itu adalah entitas mata kuliah. Nah, di mata kuliah ini ada apa aja sih atribut yang melekat pada mata kuliah, pada entitas mata kuliah? Tentu di mata kuliah pun ada yang namanya kode mata kuliah ya. Kode mata
kuliah. Sama, kode mata kuliah pun kita langsung jadikan primary key karena kode mata kuliah ini hanya bisa dimiliki oleh satu mata kuliah gitu ya. Jadi sifatnya pada mata kuliah ini unik gitu ya. Lalu ada nama mata kuliah ya. Ada nama mata kuliah dan mungkin satu lagi ada SKS ya. Lalu di entitas yang ketiga itu ada dosen ya. Ada dosen, apa saja atribut yang melekat pada dosen? Dosen sama seperti mahasiswa ya, pasti yang namanya dosen itu memiliki nomor induk dosen ya, atau NID. Nah, sama NID ini juga kita beri tanda bintang ya untuk membedakan bahwa NID ini adalah sebagai primary key-nya ya. Lalu berikutnya ada atribut nama dosen ya. Nama dosen. Setelah tahap kedua ini barulah kita menuju ke tahap yang ketiga, apa yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key-nya. Relasi ini menggambarkan bagaimana suatu entitas berhubungan dengan entitas lainnya. Dalam tahap ini juga ditentukan foreign key-nya atau kunci tamu, yaitu atribut yang digunakan untuk menggabungkan tabel satu dengan tabel yang lainnya. Maka dari itu mari kita coba buat metrik relasinya ya. Kita akan coba buat metrik relasi. Kita insert table ya, 1, 2, 3, 4. Mungkin coba dulu 4. Kita tulis di sini entitas. Tadi ada entitasnya, ada mahasiswa, ada mata kuliah, dan ada dosen ya. Begitupun sama yang ini kita copy saja, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Mari kita tentukan atau tetapkan ya relasi antar himpunan ini. Yang pertama itu mahasiswa dengan mata kuliah. Kalau di soalnya tadi berarti mahasiswa ini akan mengambil ya. Artinya mengambil di sini berarti apa relasinya, yaitu meregistrasi mata kuliah ya. Nah, lalu entitas mata kuliah terhadap mahasiswa, apa relasinya mata kuliah ini? Nah, mengambil mata kuliah ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Artinya mata kuliah ini diregistrasi oleh siapa? Oleh mahasiswa ya. Diregistrasi. Lalu mata kuliah dengan dosen, relasinya apa? Kita baca lagi soalnya. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Nah ya, ada kata diajar ya. Berarti relasinya apa? Mata kuliah ini hanya bisa diajar oleh satu dosen, begitu ya. Lalu entitas yang ketiga yaitu dosen. Dosen dengan mahasiswa, kalau di contoh kasusnya tidak ada keterkaitannya. Lalu dosen dengan mata kuliah, nih dosen dengan mata kuliah yaitu setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar ya minimal satu mata kuliah. Berarti dosen dengan mata kuliah ini adalah relasinya adalah mengajar ya. Nah, kita sudah tentukan dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entiti yang ada. Kita beri blok dulu ya. Nah, kita pilih yang ini saja, yang kosongnya kita kasih blok warna abu. Oke, setelah tahap ketiga
yaitu kita menuju ke tahap keempat, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi ya. Nah, derajat relasi atau kardinalitas menunjukkan jumlah keterlibatan antar entiti. Acuannya yaitu metrik dan relasi yang sudah kita buat tadi pada tahap ketiga ya. Nah, dalam penambahan derajat kardinalitas kita harus memahami nih apakah derajatnya ini satu ke banyak. Yang pertama itu apakah 1 ke 1 dengan simbol 1.21 atau 1 ke banyak dengan simbol 1.2n atau n.21 atau banyak ke banyak dengan simbol m ke n. Nah, kalau dari kasus di atas tadi kita dapat menentukan derajat kardinalitasnya sebagai berikut ya. Kita tentukan derajat relasinya, yaitu yang pertama tadi itu berarti banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah ya, banyak mata kuliah. Nah, simbolnya apa? Yaitu M ke N, karena banyak ke banyak ya, simbolnya yaitu banyak ke banyak. Lalu yang kedua dari tabel metrik relasi kita bisa tentukan derajat relasinya, yaitu satu orang dosen berarti satu dosen mengajar banyak mata kuliah ya. Setiap dosen mengajar banyak mata kuliah. Namun satu mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh dosen. Nah, ini simbolnya apa? Yaitu 1 ke banyak, 1 ke n atau 1 ke m ya, 1 ke banyak. Nah, setelah kita menentukan derajat relasinya, mari kita buat konsep IRD-nya ya. Nah, kita buat di sini saya akan membuat IRD dengan aplikasi YED ya, YED Graph Editor. Teman-teman juga bisa untuk menginstal aplikasi tersebut ya, tinggal di download saja lalu diinstal. Nah, sudah terbuka, kita pilih new dokumen ya untuk membuat IRD yang baru. Nah, pada pojok kanan atas ini pada palet kita bisa memilih. Nih, kita klik satu kali dulu untuk meminimize ya. Di sini banyak pilihannya, ada flowchart juga. Nah, di sini ada nih entity relationship, karena kita akan membuat IRD berarti kita pilih yang ini ya. Nah, baru di sini kita akan buat IRD-nya ya. Kita buat dulu entitasnya. Yang pertama tadi itu entitasnya kita adalah mahasiswa. Mahasiswa kita taruh di sini. Lalu apa? Yang kedua itu ada mata kuliah. Lalu yang ketiga itu ada dosen.
setelah kita menentukan entitasnya atau membuat entitasnya, yang langkah kedua apa, yaitu membuat atributnya ya. Atribut kita cari lagi. Nah, di sini ada atribut nih yang oval ini ya. Nah, kita drag lalu masukkan ke kertas kerjanya, kita edit namanya. Nah, untuk mahasiswa tadi atributnya ada apa saja? Yang pertama ada NIM. Ada NIM. Nah, NIM ini kan tadi kita jadikan sebagai primary key ya. Nah, kita beri tanda juga, tanda bintang juga. Lalu yang kedua ada namanya nama mahasiswa ya. Mahasiswa. Yang ketiga ada prodi tadi ya. Kita butuh ada prodi. Dari sini setelah ini kita kasih penghubung ya, tapi penghubungnya penghubung yang polos nih. Ini untuk menunjukkan bahwa NIM ini adalah atribut dari mahasiswa ya. Sama ini juga. Nah, baik, sudah. Yang berikutnya yaitu pada entitas mata kuliah atributnya ada apa saja. Kita paste lagi. Yang pertama tadi ada yang namanya kode mata kuliah. Kode mata kuliah. Sama, kode mata kuliah pun tadi kita buat primary key ya, sebagai primary key. Kode mata kuliah. Lalu yang kedua tadi apa? Ada nama mata kuliah ya. Ada nama mata kuliah. Sama, kita kasih garis penghubung juga. Ini menunjukkan bahwa kode mata kuliah ini adalah atribut dari mata kuliah ya, dari entitas mata kuliah. Nah, sudah. Berikutnya atribut yang ada di dosen. Nah, apa saja? Tadi dosen itu memiliki yang namanya NID ya. NID, nomor induk dosen. Sama, kita bikin primary key juga, kita beri tanda bintang. Lalu yang kedua ada namanya nama dosen ya, atributnya nama dosen. Kita lihat lagi ya, ada cuma dua ya, NID dengan nama dosen saja. Ini kita di bawah saja ya. Kita kasih ini lagi penghubung. Nah, setelah ini apa? Yaitu tahap berikutnya, tahap ketiga itu menentukan relasi, atau yang tahap keempat ya, menentukan relasi. Kita lihat di tabel metriknya. Nih, mahasiswa meregistrasi. Nah, ya. Berarti apa relasinya di sini adalah mahasiswa. Kita gunakan simbol yang ini. Kita geser saja ya. Kita atur saja, kita geser supaya sama. Relationship-nya tadi apa? Meregistrasi. Nah, seperti ini ya. Lalu
berikutnya apa? Mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa, mata kuliah diajar oleh satu dosen. Nah, dosen terhadap mata kuliah apa relasinya? Yaitu ini ya, mengajar ya. Mengajar berarti di sini dosen mengajar mata kuliah. Nah, dosen mengajar. Derajat relasinya baru kita gunakan derajat relasinya. Tadi apa? Yang pertama itu banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Nah, kita gunakannya banyak mahasiswa. Nah, ini banyak. Jadi kita tarik ke sini, banyak mahasiswa meregistrasi apa tadi? Banyak mata kuliah. Nah, kita tarik juga ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi banyak mahasiswa meregistrasi ya, banyak mata kuliah ya. Itu lalu untuk dosen, satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Nih, satu dosen kita gunakan yang ini ya, satu-satu mengajar banyak mata kuliah. Yang ini. Nih. Jadi cara membacanya itu satu dosen mengajar banyak mata kuliah ya, tapi satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, ini selesai nih tahap sampai sini membuat IRD. Lalu setelah ini apa? Setelah ini menurut tahapan ada tahap kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key ya. Nah, atribut deskriptif digunakan untuk memberikan informasi tambahan, tetapi bukan merupakan sebagai kunci utamanya. Relasi banyak ke banyak ini terjadi ketika satu entitas dapat berhubungan dengan banyak entitas lain ya. Karena sistem basis data tidak bisa mempresentasikan hubungan dua arah yang kompleks ya, seperti banyak ke banyak, maka dibutuhkanlah yang namanya perantara. Untuk mengatasi hal ini berarti kita harus membuat entitas baru ya, untuk menghubungkan antara mata kuliah dengan mahasiswa. Berarti kita ubah nih dari yang tadinya relasinya banyak ke banyak menjadi satu ke banyak. Bagaimana? Yaitu ya tadi dengan menambahkan entitas baru atau tabel penghubung yang berfungsi sebagai jembatan antara kedua entitas utama, yaitu mata kuliah dan mahasiswa. Nah, kita buat entitas baru yaitu registrasi MK. Kita singkat saja ya, registrasi MK. Lalu bagaimana registrasi MK ini atributnya? Yaitu atributnya kita mengambil dari setiap atribut yang ada pada entitas mahasiswa dan mata kuliah, yaitu NIM dan kode mata kuliah. Namun di entitas registrasi mata kuliah ini, NIM ini bukan sebagai primary key lagi ya, sebagai primary key. Kita copy saja.
atribut ini sekarang juga milik entitas registrasi mata kuliah. Nah, lalu relasinya apa? Relasinya yaitu kita lihat di sini, mata kuliah diregistrasi, ya. Berarti kita tambahkan relasinya yaitu diregistrasi. Nah, karena kita rubah derajat kardinalitasnya bukan lagi banyak ke banyak, maka ini kita hapus, ya. Kita akan ganti menjadi satu ke banyak di setiap masing-masing entitas. Nah, ini kita geser seperti ini. Nah, ini kita geser ke sini. Yang ini kita juga geser ke sini. Harus sabar ya kalau membuat ini, kalau ingin menggeser-geser ininya, ya. Tadi apa relasinya? Yaitu diregistrasi. Mata kuliah ini diregistrasi. Nah, seperti ini ya teman-teman, ya. Nah, baru kita kasih, kita naikin ke atas sedikit. Setelah ini apa? Setelah ini kita tentukan tadi derajat relasinya, derajat kardinalitasnya. Yang tadinya banyak ke banyak jadi banyak ke satu, ya. Nih, mata kuliah diregistrasi oleh satu mata kuliah diregistrasi oleh banyak mahasiswa, ya. Nah, berarti di sini kita menggunakan ini, ya, satu mata kuliah diregistrasinya ke sini oleh banyak mahasiswa, ya. Ini pun sama, kita kasih ini. Lebih seperti ini, ya teman-teman. Nah, ini cara membacanya berarti satu mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Begitupun sebaliknya, banyak mata kuliah diregistrasi oleh satu mahasiswa, ya. Nah, ini berarti IRD-nya yaitu sudah disempurnakan, ya. Yang tadinya derajat kardinalitasnya banyak ke banyak, kita sudah sempurnakan menjadi satu ke banyak, ya, sudah diubah. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dengan setelah ini bentar, sebelum ke kesimpulan kita copy dulu ini, ya. Kita kopikan dulu ke sini. Nah, ini disimpan di tahap 5. Kesimpulannya yaitu dengan mengikuti 5 langkah tahapan, ya, dalam membuat IRD ini, kita dapat membangun entity relationship diagram dengan jelas, tentu, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan sistem, ya. IRD ini menjadi dasar fisik dalam membuat tabel fisik dalam database. Seperti itu, ya teman-teman. Jadi dalam membuat IRD ini tentu kita harus teliti, ya. Kita harus teliti, jangan sampai ada yang terlewat dalam menentukan entitas, atribut, baik maupun derajat relasinya. Nah, seperti itu, ya teman-teman. Mungkin demikian yang
dapat saya jelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan entity relationship diagram. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.